udah Maret nih. Udah Maret teman-teman ya, udah cepet banget kan. Kemarin kayaknya baru aja Desember, terus habis itu kayak barusan aja ya tahun baru. Ternyata sekarang udah bulan ketiga ya kan, udah Maret. Ayo kita baca yuk teman-teman ya, buat bulan Maret ini apa sih yang perlu kita perbaiki supaya Maret ini berlalu dengan smooth ya, supaya juga bisa ngejalanin dengan seneng, ngejalanin dengan happy, pasrah tapi tetap berusaha terlepas dari apapun yang terjadi nantinya, right? Sehat-sehat selalu pastinya teman-teman ya, didoain sama Oracle Card Indonesia, jaga kesehatan, jaga hati dan jaga pikiran juga ya pastinya. Oke, buat teman-teman yang masih belum pada subscribe ya, ayo ya segera subscribe channelnya Oracle Card Indonesia. Yang udah pada subscribe, thank you so much buat supportnya. Still di channel Oracle Card Indonesia channel, remember for always subscribe, like and giving a positive comment, so I will play with a beautiful world for you. Oke, yang mau pada private reading silahkan ke oraclecardindonesia@gmail.com ya. Di sini nanti biar dipanduin ya. Oke. Kita baca buat teman-teman Leo nih sekarang. Oke, buat teman-teman Leo ya, kita bakalan baca overall ya untuk bulan Maret ini seperti apa, lalu hubungan percintaan ya, relationship, dan untuk teman-teman yang jomblo ya, single, lalu ada karir dan keuangan, dan ada saran-saran buat menghadapi bulan Maret ini. Oke, kita mulai dari overall dulu ya. Overall untuk bulan Maret ini seperti apa sih ya buat teman-teman Leo. Oke, kita akan buka 3 kartu teman-teman ya. 3 kartu untuk teman-teman Leo di bulan Maret ini. Kita baca yang pertama ada expression, and then ada secret, dan ada reality. Right, teman-teman ada 3 ya, expression, secret, and reality. Kita akan bahas satu-satu terlebih dahulu dari expression ya. Kartu expression ini Moon di Cancer ya. Moon ini berhubungan dengan apa sih ya? Tentang refleksi, tentang feminim ya, hal-hal yang bersangkutan dengan sosok feminim ya, feminim. Terus habis gitu berurusan dengan keluarga, rumah ya, figur ibu ya, figur-figur feminim ya. Bukan berarti harus langsung ke ibu gitu, bukan ya, tapi lebih ke kayak figur ibu, figur seorang ibu, hal-hal yang bersifat feminim ya, bercerita mengenai perasaan sih sebenarnya ya, kayak begitu. Jadi bulan ini adalah bulan yang secara emosi atau perasaan itu agak sedikit terkuras ya, kayak gitu ya. Ada ya naik turun lah secara emosi, dan ini lebih ke kayak hal-hal yang berhubungan dengan rumah ya, rumah, lalu keluarga ya, hal seperti itu. Dan secara emosi dan perasaan terkuras pastinya capek ya. Jadi ada cerita-cerita tentang emosi perasaan yang terkuras di bulan ini ya. Apalagi kalau misalkan kamu kepingin banget yang namanya semua dilakuin sendiri, ini juga pasti akan tambah capek, pakai banget ya. Oke, ada kartu yang selanjutnya ya. Ada secret ya. Secret ini ada di Pluto Scorpio ya. Ini berurusan dengan satu hal yang gak terhindar gitu ya. Mau gak mau lah ada perubahan yang mesti dilakukan di bulan ini. Ada masa-masa transisi atau masa perubahan ya, masa transformasi atau masa melakukan perubahan dalam hidupnya kamu. Dan yang pasti ada cerita-cerita tentang ya mesti belajar untuk melepaskan gitu ya. Jadi gak bisa dipaksa lah, intinya seperti itu ya. Mungkin ya di bulan ini cerita-cerita mengenai satu lingkungan yang tidak mendukung kamu ya. Misalkan kamu punya tujuan A, ternyata lingkungan nggak mendukung kamu gitu kan ya. Ya ini berarti gimana sama kamunya sendiri gitu. Apakah dengan seperti itu maka kamu berhenti untuk melakukan perubahan sama hidupmu sendiri, atau justru ya kan kamu semakin bertekad. Yang penting melakukan yang terbaik ya kan, berubah ke arah yang baik. Perkara nanti seperti apa atau apakah ada nada sumbang di sekitarnya kita ya, as long as kita melakukan hal yang baik dan ke arah yang lebih baik aja kan sebenarnya nggak ada masalah ya. Ya seperti itu. Ada potensi-potensi beberapa rahasia yang mungkin selama ini disembunyikan gitu kan, ini terbongkar, atau kamu mengetahui satu rahasia yang mungkin selama ini ditutup-tutupi oleh seseorang ya, kayak gitu. Dan ada potensi ya seperti itu. Dan
Pengeluaran juga kayak gitu ya teman-teman. Nanti kita bahas di pengeluaran dan pemasukan ya. Artinya di keuangan. Right? Sekarang kita menuju ke reality. Kartu reality ini Saturnus ya. Saturnus di Capricorn ya. Saturnus ini sebenarnya merepresentasikan ya mengenai aturan, batasan, lalu struktur ya, hal-hal seperti itu. Jadi di bulan ini ya akan jauh lebih baik kalau misalkan kita tuh sebenarnya ngerti gitu ya, ngerti Oke, ada hal-hal yang kita nggak bisa langgar gitu ya. Ada hal-hal dimana mungkin itu bukan teritorinya kita untuk ikut campur ya, seperti itu. Jadi akan jauh lebih baik kalau misalkan kita juga ngerti juga bahwa manusia itu punya yang namanya batas ya, punya keterbatasan. Masing-masing orang tuh berbeda-beda. Nah, kalau misalkan kita sinkronkan dengan kartu yang pertama ya, nggak semua hal bisa kamu lakukan sendiri. Sadari bahwa kamu tuh punya keterbatasan. Jangan maksain diri juga gitu. Apalagi maksain kehendaknya kamu sama orang lain. Which is itu nggak pernah bisa gitu, karena kontrolnya nggak ada di tangan kita, right ya. Jadi daripada kita maksain diri kita sendiri ataupun maksain orang lain ya kan, akan jauh lebih baik kalau misalkan di bulan ini kita belajar buat lebih bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri. Itu akan jauh lebih baik. Bukan berarti lalu kayak cari aman gitu, enggak gitu, tapi lebih ke kayak ngukur dirinya kita sendiri gitu ya, dan ngelihat bahwa masing-masing orang tuh punya yang namanya potensinya masing-masing. Jadi nggak bisa yang namanya kita paksa-paksa juga ya kan. Contohnya kalau misalkan di kesehatan gitu kan, di bulan ini berarti kita masih sadar juga bahwa tubuh kita tuh punya keterbatasan gitu ya. Mungkin dulu gitu pas waktu kamu usia masih 17 tahun gitu kan ya, kamu masih bisa yang namanya begadang dan sebagainya. Tapi menginjak ke usia mungkin 20-an gitu kan, 28, 29 gitu, kayak berasa yang kayak begadang tuh kayak sesuatu hal yang aduh gitu ya, besoknya tuh udah yang kayak gantinya tuh banyak banget gitu ya, kayak gitu. Jadi mesti menyadari juga bahwa kita tuh punya yang namanya keterbatasan, bukan kita terbatas dan lalu nggak bisa apa-apa dan kita membatasi dirinya kita, bukan. Ini kita tidak yang namanya tidak membahas tentang hal itu ya teman-teman ya, seperti itu. Dan oke, kita udah baca ya secara overall di bulan Maret ini kurang lebihnya seperti apa. Sekarang kita menuju ke hubungan ya atau relationship. Kita akan baca 3 kartu teman-teman ya untuk teman-teman Leo, secara hubungan atau relationshipnya seperti apa sih di bulan ini ya. Kita akan baca, kita ambil 3 kartu ya teman-teman ya. 3 kartu. Oke, ada the lover and the beloved, and then the other card ada blessing of Al Hakim, and then one more card ada the all encompassing hand ya. Oke, kita baca terlebih dahulu satu persatu. Blessing No, the lover and the beloved ya. Yang pertama dulu ya dari sebelah kiri teman-teman ya. Kalau misalkan kita bicara tentang relationship ya kan, ini sebenarnya cerita tentang perasaan-perasaan dalam hatinya kamu gitu ya. Perasaan-perasaan, mungkin ada perasaan dikhianati, perasaan terluka yang begitu dalam, dan perasaan sakit lah ya kayak gini. Kayak merasa apa ya, ditinggalkan ya. Masih ke bawah lah sampai sekarang ya, hal-hal kayak gitu, dikhianati, kekecewaan, merasa terluka, merasa tersakiti gitu ya, merasa ditinggalkan ya, hal-hal seperti itu. Ada seseorang yang pernah berharap gitu kan bahwa hubungan cinta yang kalian jalani pada saat ini bakalan abadi gitu ya. Dia benar-benar sayang sama kamu gitu, dia benar-benar cinta sama kamu, atau sebaliknya kamu pun juga begitu gitu ya. Seperti itu. Tetapi ternyata ya kan, kamu sendiri masih yang namanya punya pengalaman pahit tentang cinta, dan bener-bener yang namanya kamu tuh kaku banget gitu yang ngadepin hal tersebut gitu. Bener-bener apa ya, kayak berusaha kamunya terlihat baik-baik aja padahal sebenarnya mungkin remuk gitu ya, kayak gitu. Jadi bukan pasangan yang kamu gak ngerti hal ini gitu kan ya, tapi kadang-kadang kamu juga mesti belajar untuk lebih terbuka lagi ya kan. Oke. Ada blessing of Al-Hakim ya. Ini saatnya istirahat sebenarnya. Saatnya istirahat, mengistirahatkan diri, mengistirahatkan pikiran juga ya, healing pikirannya, healing dirinya gitu. Sehingga ya kalau misalkan kita lihat di kartu sebelahnya gitu kan, ada sakit gitu kan, ada kecewa, ada perasaan dikhianati, dan kalau kita pikirin terus ya kan, kita rasain terus, yang ada malah kita tertekan sendiri gitu kan. Nah ini benar banget gitu, saatnya untuk mengistirahatkan diri, bener-bener
bener-bener istirahat, mengistirahatkan pikiran, lepaskan hal yang memang nggak bisa kita paksa gitu ya, atau uh, nggak bisa kita rengkuh gitu ya, lepaskan gitu, karena ada masanya nanti ya. Oke, ini juga kalau misalkan kita lihat deal encompassing hand ya, segala sesuatunya pasti akan baik-baik saja teman-teman ya. Even kalau misalkan pada saat ini ada perasaan sakit yang luar biasa ya, sama ketika if I pick a rose without you ya, it becomes a thorn in my hand ya. Ini benar-benar apa ya, kayak kalau misalkan kita genggam satu mawar gitu kan, karena keindahannya, karena luar biasanya dia ya, kita bakalan terluka karena apa? Karena ada durinya di sana gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi kadang kala ya ada peristiwa-peristiwa yang menyakitkan yang terjadi dalam satu hubungan atau satu relationship, right? Tapi dengan seperti ini malah justru kita bisa belajar banyak gitu ya, belajar banyak dari sana. Dan semoga peristiwa-peristiwa yang terjadi sama kamu ya, dengan relationship ini gitu kan, kamu belajar banyak juga dan dia pun juga belajar banyak juga ya. Ingat bahwa sakit itu bukan berarti lalu kita harus terpuruk dan gak bisa ngapa-ngapain gitu, tapi dengan sakit ini ya, dengan perasaan-perasaan ini justru kita itu dikuatkan ya. Oke, teman-teman, ini adalah untuk teman-teman yang have a relationship di bulan Maret ini. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang single ya. Untuk teman-teman single Leo di bulan Maret ini, kita bakalan buka 3 kartu ya teman-teman. Kita buka 3 kartu, ada apakah ini? Coba kita buka. Ada retreat, and then ada courage, and then ada nurturing ya. Belajar untuk apa? Nggak terlalu terburu-buru, saatnya mengistirahatkan. That's right ya, beristirahat dari segala macam pikiran yang sudah membelenggu gitu ya. Jangan terlalu terburu-buru memutuskan sesuatu hal. Dan kalaupun kamu sudah memutuskan satu hal ya, putuskan dengan berani, jalani dengan berani gitu. Jangan sampai udah mutusin satu hal gitu kan, udah bikin satu keputusan nih gitu kan, ngejalaninnya yang bener-bener maju mundur, tarik ulur gitu kan. Jangan ya. Ada potensi-potensi ketika masa ini gitu kan, di bulan Maret ini ya, kamu diingetin buat apa sih? Untuk merawat apa yang sudah kamu lakukan gitu. Artinya kalau misalkan sekarang ini sedang pekerjaannya sedang kurang baik gitu kan, ya rawat dengan baik. Jangan mudah putus asa gitu kan, tapi ambil satu langkah berani supaya ini tuh bisa terselesaikan gitu. Jadi jangan yang namanya langsung pindah-pindah gitu ya. Misal kerjaan yang ini kayak nggak menghasilkan gitu ya, terus abis gitu kamunya sendiri akhirnya memutuskan udah deh ganti yang lain lagi gitu, ganti yang lain. Karena dengan seperti ini malah justru kamu tidak berkembang gitu. Nah misalkan juga ada pilihan-pilihan lain. Oke, aku berada di lingkungan ini gitu ya, terus habis gitu aduh lingkungannya kayak begini nih, gini nggak enak dan apa, pindah deh gitu ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru untuk mengucapkan kata pindah deh, udah deh gitu kan ya. Jangan, tapi rawat apa yang memang sudah ada ya. Jadi jangan yang namanya sayang banget kalau misalkan kita meninggalkan sesuatu hal yang sudah kita rintis gitu, sudah kita bangun ya, padahal hanya mungkin butuh kesabaran sedikit lagi untuk bisa tujuannya tersampaikan gitu kan ya. Tapi karena udah males, udah merasa capek atau lelah ya, pada akhirnya kita meninggalkan hal-hal yang sudah kita bangun ini gitu aja gitu. Sayang banget kan ya. Jadi belajar untuk merawat dan memelihara ya satu hubungan pun ya, dengan lingkungan sekitarnya oke, dengan dirinya sendiri juga oke gitu kan. Segala sesuatu yang memang sudah dirintis dan dibangun ya sabar ya. Oke teman-teman, ini untuk teman-teman yang single ya. Sekarang kita menuju ke karir dan keuangan. Buat teman-teman Leo ya, kita akan ambil satu kartu ya teman-teman ya, keuangan, karir dan keuangan untuk satu kartu ya, satu kartu untuk teman-teman Leo. Alright. Ada power di sana ya. Power ini ada Aries ya, Mars ya. Mars ini bercerita mengenai ada ujian-ujian ya. Ada hambatan-hambatan juga yang mungkin terjadi di bulan Maret ini tentang kerjaan, tentang keuangannya teman-teman. Jadi kurang smooth ya. Tapi bukan berarti
bukan berarti kayak apes gitu ya, bukan gitu teman-teman ya, tapi kayak belajar untuk lebih sabar dikit gitu ya, ngadepin segala sesuatu jangan sama emosi gitu. Karena ketika kita misal kerja gitu, kita kerja terus habis gitu mungkin keuangannya kita lagi nggak bagus ya, terus kalau misalkan kita nambahin sama emosi, kira-kira problem-problem itu kelar nggak sih gitu? Ya enggak lah ya, kalaupun kita nambah emosi malahan yang ada nambah masalah, bukan nambah kelar gitu ya. Ya, jadi belajar untuk mengendalikan emosi di karir dan keuangannya teman-teman di bulan Maret ini itu mas ya, ini benar-benar penting banget ya. Seperti itu, sabar dulu ya untuk karir dan keuangan, ini mesti sabar dulu di bulan Maret ini. Oke, sekarang kita menuju ke saran ya untuk teman-teman di bulan ini ya, di bulan Maret ini apa sih yang sebaiknya dilakukan ya untuk teman-teman Leo. Kita akan ambil 3 kartu ya teman-teman ya, kita bakalan ambil 3 kartu. Right. Oke, untuk teman-teman Leo di bulan Maret ini kita ambil 3 kartu ya. Right, ada hashtag miracle, and then ada boundaries, and then ada guardian ya. Oke, kalau misalkan kita lihat di sini ya teman-teman ya, and then kita lihat dengan kartu yang sebelumnya ada ada expression ya. Tadi udah dibahas kan yang pertama tentang apa ya teman-teman. Kalau ingat lagi, kita akan sambungkan dengan kartu-kartu ini teman-teman ya. Ada hal-hal dimana kita lupa, kita berusaha sekuat tenaga gitu kan sebagai seorang manusia. That's right gitu ya, itu benar banget ya. Sebagai seorang manusia kita perlu banget yang namanya berusaha dengan maksimal, pakai banget gitu ya. Ya, benar-benar maksimal, pakai banget lah. Tapi ada hal-hal di mana setelah itu ya tugasnya kita yang penting selesai gitu kan. Menyelesaikan segala sesuatunya dengan sekuat tenaganya kita, semampu kita, semaksimal kita. Ada hal yang lain dimana kita mesti melakukan dengan hanya percaya dan yakin bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja ya, seperti itu. Jadi miliki satu kepercayaan dan keyakinan bahwa doa-doamu tuh selama ini didengar gitu. Dan untuk bisa terjadi satu keajaiban dalam kehidupannya kita perlu apa sih sebenarnya? Cuman perlu yakin dan percaya aja bahwa alam semesta akan membantu. And then udah ya, gitu aja gitu teman-teman ya. Ketika kita percaya dan yakin, maka selalu akan ada jalan. Ketika kita percaya dan yakin, maka akan selalu ada yang namanya keajaiban. Kamu tinggal percaya dan yakin aja ya. Oke, boundaries. Hal-hal yang membuat kita kadang-kadang susah sendiri adalah ketika kita tidak mampu menolak atau tidak mampu mengatakan tidak gitu ya. Ketika seseorang mungkin minta energi kita, minta waktunya kita gitu, sedangkan kita sendiri masih kerepotan dengan dirinya kita. Nah, kadang-kadang ada orang yang gak tegaan banget gitu kan, dia ngelihat orang lain selalu bantu, tapi ya padahal dirinya sendiri itu capek. Kalau misalkan ya dia sendiri aja capek ya teman-teman ya, kalau kita capek, kita emosi bantu orang dan akhirnya kita ngedumel sendiri atau ngomel karena kecapean ya, dan karena kecapean kita kesenggol dikit aja emosinya langsung meledak belar gitu ya. Kira-kira ya bantuan kita tuh bakalan baik nggak sih ya untuk orang tersebut? Ya pastinya enggak teman-teman ya. Buat kita pun juga enggak, buat dia pun juga enggak. Jadi kadang-kadang kita mesti belajar buat bilang enggak ya, ataupun bukan menolak gitu, tetapi memberikan waktu atau space buat diri kita sendiri pun juga istirahat, karena itu penting banget buat kewarasan diri ya. Oke, untuk yang selanjutnya nggak ada yang perlu ditakutin ya. Ada hal ya di sini, ada we expect a miracle, and di sini juga kita diingetin buat apa, selalu percaya bahwa kita tuh dilindungi sama alam semesta ini. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini kalau alam semesta ini sudah berkehendak gitu kan ya. Jadi nggak ada perlu ditakutin teman-teman ya, kita dilindungi sama alam semesta ini. Jadi lepaskan ketakutannya teman-teman. Alright, ini buat teman-teman Leo di bulan Maret ya. Well, apapun yang terjadi di bulan Maret ya buat teman-teman semua ya, pastikan kita tetap berbuat yang baik ya, karena apapun yang terjadi itu pasti yang terbaik dari alam semesta ini ya. Oke, kalaupun kita masih belum bisa berbuat baik, setidaknya kita nggak nyakitin siapa-siapa. Oke, teman-teman, kita akan jumpa lagi di next video di next month ya teman-teman ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.